Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayoga Woodworking. Kali ini kita akan bahas cara pemasangan tandem box Antaro S3 dari Bloom. Untuk unit tandem box Antaro S3 ini, teman-teman bisa beli di toko Rolas, dan untuk harganya teman-teman bisa cek sendiri. Nah, biasanya di toko Rolas itu juga banyak promonya. Ini dia untuk unit tandem box S3-nya, terdiri dari side metal double gallery dan rel 50 cm dengan beban 30 kg. Sebelum masuk cara pasangnya, kita akan buat plan kabinetnya terlebih dahulu. Nah, untuk plannya ini kita buat di e-service-nya bloom.com. Pilih e-service pojok kanan atas, kemudian teman-teman bisa login atau register terlebih dahulu. Dan layanan ini free dari Bloom-nya. Kalau sudah masuk, teman-teman tinggal pilih kabinet konfigurator dan new configuration. Dan akan muncul untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, dari kabinet ini kita akan buat sesuai dengan keinginan kita. Pertama, kita akan atur untuk tingginya terlebih dahulu. Kita masukkan angka 840 mm atau 84 cm. Kemudian panjangnya 1200 mm atau 1,2 meter. Nah, kemudian untuk back panelnya kita buat menjadi 9 mm karena kita pakai yang bawah itu pakainya 9 mm. Kemudian untuk topnya ini kita akan ubah sedikit menjadi kabinet top panel dan kita buat continuous. Kemudian untuk kabinet base-nya kita buat itu ketebalannya jadi 78 karena kakinya kita buat 6 cm plus 1,8 dari PVC board-nya. Nah, kemudian untuk frontnya itu bawahnya jadi kita kurangin dengan kakinya sebesar 60 mm atau 6 cm. Nah, dari desain itu gambarannya nanti kabinetnya akan jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita pilih desain dan untuk front desainnya ini kita pilih horizontal gap. Langsung aja tarik ke bagian frontnya itu untuk buat front pintunya dibagi jadi dua sama rata. Nah, teman-teman bisa lihat angkanya di sini udah sama rata. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi ngitung pakai kalkulator berapa tingginya terus dibagi dua biar sama rata. Nah, ini langsung dia otomatis. Masuk kita ke menu selanjutnya itu kita pilih fitting dan kita pilih untuk box system atau kita pilih untuk drawernya. Kita tarik aja langsung ke bagian frontnya itu, nanti kita langsung masuk ke user interface-nya untuk pemilihan dari tandem box Antaro-nya. Nah, ini langsung kita pilih untuk tandem box Antaro, kita pilih warnanya yang silk white, terus next. Dan kemudian kita pilih untuk galerinya. Jadi di sini pilihan galeri itu ada banyak, kita pakai yang S3 yang double gallery. Kemudian nggak ada organization atau clutteringnya. Nah, selanjutnya itu next lagi kita dipilih untuk jadi untuk tipe base atau backnya itu dia macam-macam. Untuk pemasangannya kita pakai yang biasa aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi kita pakai yang A1 continuous back. Kemudian kita pilih untuk normal length atau dari rel lacinya itu 50 cm 30 kg. Nah, ini lanjut aja next. Selanjutnya untuk stabilizer kita pilih without dan no karena di kabinet ini kita nggak pakai stabilizer untuk tandem box Antaro-nya. Kemudian dia akan menampilkan hasil untuk kabinet profile yang dipakai dan tipe dari tandem box yang dipakai. Lalu kita pilih apply aja dan nanti hasilnya dia akan otomatis langsung masuk ke dalam bagian drawer atau yang drawer yang pertama itu yang kita masukkan tadi. Karena yang bagian bawah kita sama menggunakan tandem box Antaro S3 juga, jadi kita tinggal copy paste atau duplikat aja. Nah, kira-kira untuk kabinet bawah tandem box Antaro yang akan kita buat itu seperti ini. Dan ini itu detail banget, teman-teman bisa langsung ulik atau buka. Dari desainnya itu dia seperti ini. Nah, mulai dari pemasangan untuk base backnya, base sama backnya, kemudian front panelnya juga udah ada di sini, dan untuk item-itemnya dia juga udah ngasih tahu apa-apa aja fitting yang akan dipakai. Nah, untuk resultnya itu teman-teman bisa export di configuration, terus pilih yang SKP kalau pakai SketchUp, terus download. Nanti hasil downloadannya ini akan kita masukkan ke dalam SketchUp atau import di dalam SketchUp. Nah, di sini dia juga punya untuk part listnya, terus dia ada planning desainnya juga. Jadi planning desain dari base sama back panelnya itu mau dipotong ukuran berapa. Untuk buat kabinet desain itu macam-macam ya, bisa manual di SketchUp atau teman-teman bisa gunain plugin 2DO dari Deco Rumah ini. Nah,
Di sini teman-teman bisa pilih yang 3D, terus pilih itu yang modular, kemudian pilih kitchen. Nah, di kitchen ini dia ada macam-macam pilihannya, ada base unit, tall unit, sama wall unit. Nah, kita akan pilih untuk base unitnya. Nah, di sini kita akan pilih untuk kabinet dengan drawer seperti ini. Nah, jadi dia udah ada patternnya seperti itu. Kita tinggal scale aja mau lebar berapa, di kanan bawah itu 1200 atau 1,2 meter, diketikkan aja, nanti dia mengikuti panjang dari scale-nya itu jadi 1,2 meter untuk kabinetnya. Nah, terus teman-teman bisa pergi ke inspektor. Nah, di sini dia bisa pilih-pilih juga atau bisa disesuaikan dengan keinginan. Kalau frontnya nggak mau pakai pincer group, bisa pakai handle kayak gitu. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari workshopnya sendiri. Nah, untuk hasil dari kabinetnya itu dia nanti akan punya dua drawer seperti ini atau dua laci seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai laci biasa sih ini udah membantu banget, jadi kita nggak perlu buat laci, box lacinya satu persatu di SketchUp-nya, jadi dia langsung otomatis seperti ini. Teman-teman bisa ulik sendiri. Oke, kita lanjut untuk hasil desain dari eserpiece di Bloom tadi, kita import di SketchUp. Nah, ini kita akan menentukan untuk bagian back panel dan base panelnya. Kita ukur dulu untuk bagian inner atau lebar dalam kabinetnya. Nah, pertama kita akan hitung untuk base panelnya. Ini dari mana sih ukuran 1089 dan 476? Teman-teman bisa lihat rumus di pojok kiri bawah itu, ICW atau lebar dalam kabinet itu dikurangin 75 mm. Oke, langsung kita pakai kalkulator. Lebar dalam kabinet 1164 dikurang 75 mm, hasilnya 1089. Jadi nilai pengurangan 75 mm itu adalah ketetapan. Jadi berapapun lebar dalam kabinetnya akan dikurangin dengan 75 mm. Maka dapat hasilnya itu 1089 mm. Nah, gimana? Udah mulai pusing atau belum? Kita lanjut lagi untuk penentuan dari kedalamannya. Jadi NL dikurang 24 mm. NL itu adalah panjang drawernya. Jadi kita pakai yang 500 mm atau 50 cm dikurang 24 mm, dapatnya 476 mm. Nah, kita lanjut untuk buat atau menentukan back panelnya. Untuk back dan base panel ini kita pakainya itu plywood dengan HMR dengan ketebalan 16 mm karena dia plus HPL. Sama untuk penentuan back panelnya itu lebar dalam kabinet 1164 dikurang 87 mm. 87 itu ketetapannya. Jadi dia dapatnya itu 1077. Nah, untuk tinggi dari back panelnya itu memang udah ditentukan, jadi angkanya mutlak 199 atau 19,9 mm. Nah, ini langsung aja kita proses untuk pemotongan dari back panel dan base panelnya. Ini dia back panel dan base panel yang udah kita potong sesuai dengan ukuran yang udah kita hitung tadi. Nah, lanjut untuk assembly atau pemasangan dari tandem boxnya ini kita menggunakan alat yang itu namanya box fix dari Bloom. Pertama kita assembly dulu untuk bagian back panelnya ini. Nah, untuk skrup yang kita pakai itu udah dijelasin kemarin, kita pakai skrup yang stainless dengan ukuran yang 3/4 dengan tipe kepala yang panhead. Setelah itu kita langsung pasang untuk bagian side metalnya seperti ini, dan untuk back panel yang tadi itu kita langsung naikkan ke atas bagian ini dan dikunci. Lanjut untuk bagian base panelnya itu kita akan skrup juga. Nah, untuk skrupnya juga itu sama karena kita pakai ketebalan yang 15 mm, jadi itu kita pakai skrup stainless yang ukuran 3/4 dengan tipe yang panhead. Nah, ini itu recommended ya. Lanjut untuk pemasangan runner atau rel kabinet profile dari tandem boxnya pada kabinetnya. Nah, untuk angkanya itu dia titik pertama itu di 37 mm dan titik yang kedua dari 37 mm itu 256 mm. Untuk titik skrup 37 mm yang pertama itu wajib ya. Jadi setelah 37 mm bisa disesuaikan dengan lubang yang ada di relnya untuk posisi skrup selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk posisi skrup dan posisi lubang untuk galeri di bagian frontnya atau di bagian pintunya ini. Nah, ini yang kita desain dari eserpiece tadi. Untuk bagian frontnya itu dia memang udah ada seperti ini. Jadi ini udah detail banget dari eserpiece itu. Kita tinggal import aja ke SketchUp.
Jadi ini kita keluarin dulu angkanya. Angka-angka ini 64, 64, 32 dan 65,5, dan bagian sampingnya ini 32 mm itu. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini mau kita tunjukin dan akan kita cross check dengan rumusnya. Oke, jadi ini kabinet yang tadi itu kita buat transparan aja biar kelihatan bagian dalamnya. Tapi nanti pintunya kita hiding. Nah, untuk rumus drilling dimensionnya ini udah ada, jadi dia udah penentuannya itu seperti di samping kanan ini. Jadi 475, 32, 64, 64. Nah, ini itu rumus untuk penentuan front fixing dari si tandem box Antaro yang S3. Nah, ini kita tentuin dulu dari posisi pintunya itu naboknya ke bawah base-nya berapa, ke samping bodinya itu naboknya dia berapa milimeter. Nah, setelah tahu ini, kita height aja untuk bagian pintunya ini. Oke, kemudian langsung kita cross check dengan rumus yang ada di samping ini. Nah, untuk cross checknya itu adalah 47,5 mm itu dia didapat dari base bawah sini ke bagian as skrup yang pertama untuk front fixingnya. Nah, itu kalau teman-teman lihat posisinya pas banget di tengah. Kemudian dari 47,5 ke atas itu 32 mm untuk posisi skrup yang kedua. Nah, ini kita tarik. Nah, itu pas banget dia posisinya 32 mm. Kemudian untuk posisi dari titik lubang si galerinya yang pertama itu 64 dari 32 mm yang kedua tadi. Nah, terus untuk yang selanjutnya dia 64 mm lagi. Nah, jadi ini pas banget. Nah, untuk diameter dari drilling untuk galeri itu dia di situ ditunjukkan itu 10 mm atau 1 cm. Nah, lanjut untuk bagian sampingnya itu dari bodi sampingnya bagian dalam itu dia ke bagian as skrupnya itu angkanya 15,5. Ini langsung aja kita tarik. Itu ke bagian tengah itu pas banget dia 15,5 mm. Nah, angka-angka ini itu kita keluarin untuk angka-angkanya tadi. Jadi dia di sini dapat 32 mm dari samping, terus dari nabok bawah itu 65,5 dan 32 mm, terus 64 mm dan 64 mm. Nah, jadi kita udah dapat untuk angka-angka titik drilling dari frontnya ini. Nah, ini udah pas banget sesuai dengan rumusnya. Kalau kita cross check juga ini udah pas banget. Yang paling penting itu adalah penentuan dari nabok ke bawahnya itu berapa sama ke sampingnya itu nabok pintunya itu berapa milimeter. Nah, ini kita lanjut setelah dapat dari ukuran-ukuran dari untuk bagian front fixingnya dan galerinya. Ini kita pakai alat bantu dari Blum juga. Jadi ini posisi 32-nya untuk front fixingnya kita ketrik, dan untuk galerinya ini kita bor dengan bor yang 10 mm dengan kedalaman itu kurang lebih 1 cm. Jadi alat bantu untuk penentuan front fixingnya ini dia udah ditentukan sesuai dengan angka yang kita dapat tadi. Nah, selanjutnya kita tanggal pasang untuk front fixingnya. Untuk skrup yang pertama itu di 65,5 tadi, dan yang kedua itu dari 65,5 32 mm. Nah, ini langsung aja kita skrup. Nah, kalau udah kita pasang untuk bagian front fixingnya, lanjut kita pasang di bagian tandem box yang udah kita assembly tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang untuk galeri dari tandem box Antaronya ini. Ini kita tekuk dulu, kita masukkan ke lubang yang udah kita buat tadi, terus kita tekuk ke belakang dan kita kunci di bagian backnya seperti ini. Nah, gunanya dari galeri ini adalah dia untuk adjustment tilting atau maju mundur dari pintunya kalau nggak pas. Itu dia ada toleransinya sekitar 3 mili. Dan di bagian emblem dari Blumnya ini itu sebagai settingan untuk kanan kiri dari bagian frontnya. Nah, jadi segitu aja video cara pasang untuk tandem box Antaro dari Blum ini.
Jangan lupa habis nonton ini teman-teman mungkin harus minum Panadol biar nggak sakit kepala. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar produk Bloom ini bisa langsung ke websitenya di bloom.com atau ke Instagramnya @bloom_Indonesia. Kalau teman-teman mau cari produk Bloom ini bisa langsung ke toko Rolas atau follow juga Instagramnya @rolaspekayon. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.